Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan membuat sebuah project atau laporan yaitu yang dimana kita akan membuat sebuah project baru. Yang kedua, kita akan menginisialisasikan sebuah Git atau memakai Git seperti loccommit atau lain-lain. Terus selanjutnya itu kita akan menggunakan caching data. Nah, pertama itu kita akan membuat folder baru untuk menginisialisasikan Git. Nah, kita pergi ke OSG, kita pergi ke Sigit SIA, kita pergi ke Laragon, kita pergi ke Laragon untuk menjalankan sebuah webnya di bagian root agar bisa diakses melalui webnya. Nah, kita pergi ke terminal, langsung saja kita buat sebuah project dengan cara create Laravel. Nah, untuk itu sendiri saya sudah membuatnya. Maka untuk selanjutnya itu kita kedua atau selanjutnya kita lanjut ke bagian inisialisasi Gitnya. Nah, untuk inisialisasi Git tersebut kita harus mendownloadnya pertama. Yang kedua kita harus tahu kapan dia di staging area, kapan dia di working. Nah, untuk itu mari kita membuatnya. Pertama itu kita akan membuat sebuah git init. Sebelum kita membuat sebuah git ini, kita cek dulu folder gitnya apakah folder tersebut tersembunyi. Kita pergi ke www, ke pendudukan admin. Nah, untuk bagian git itu sendiri sudah tersembunyi ya foldernya, karena kita bisa lihat di view, di show, dan di hide items. Nah, untuk gitnya, nah terus selanjutnya itu kita inisialisasikan, kita lanjutkan membuat sebuah git init. Kita klik saja enter. Nah, untuk git ini kita akan membuat atau apakah tersebut bisa dijalankan perintahnya atau membuat baru. Kita ketik saja git status. Karena tidak ada not commitnya, sudah bersih di working staging di areanya, di working staging areanya. Kita klik saja. Selanjutnya itu kita membuat sebuah git add untuk menambahkan commitnya di dalam staging areanya. Kita buat saja git add plus. Nah, untuk git add tersebut kita akan membuat sebuah commit baru atau menambahkan commit di dalam. Sebelumnya itu di staging area ada namanya atau working, setahu saya, yaitu kita akan memasukkannya ke dalam staging area. Kita ketik saja. Untuk selanjutnya itu kita jalankan git status. Nah, karena git statusnya bersih, tidak ada commit di working atau di stagingnya, kita langsung saja kita akan meresetnya. Git reset. Nah, untuk git reset tersebut dia akan menghapus yang kita buat tadi, seperti di dalam staging area. Dia akan membuat ulang lagi, dia akan mulai dari awal saja. Kita klik saja. Untuk selanjutnya itu kita coba lihat, kita akan membuat sebuah git config min tadi sebentar, kita git commit. Nah, untuk git config atau git lokal tersebut, dia akan membuat sebuah lokal atau username kita di dalam git tersebut. Karena
sesuai dengan nama kita, yaitu Sigit Prasetyo. Kita akan membuatnya saja, kita klik enter. Nah, dia akan membuat lagi. Kita akan membuat untuk bagian emailnya, git config email lokal user email. Nah, kita buat Sigit Prasetyo 24 SI mahasiswa SCRC ID. Nah, untuk get config local user mail ini, dia akan menambahkan sebuah email di dalam get tersebut dengan nama kita sendiri dan email kita mahasiswa, kita sebagai mahasiswa. Kita klik enter. Untuk selanjutnya itu kita untuk get config ini, atau kita untuk menjalankan perintah tadi, kan kita sudah membuat git config untuk username dan user email kita akan menjalankan yang namanya itu git config. Nah, kita klik git config. Nah, git config min list. Nah, kita klik enter. Dia akan membuat sebuah nama tadi ke dalam git tersebut. Kita klik saja git. Nah, ketemu karena kita tadi sudah membuat di git config username kita adalah Sigit dan user mail kita adalah sama juga, tapi menambahkan mahasiswa.pcr.ac.id dan di bawahnya itu ada n yang menandakan sebuah git config min list itu sudah selesai dibuat. Nah, kalau sudah di end ini kita klik saja nah, dia akan kembali lagi seperti semula. Terus selanjutnya itu kita akan membuat sebuah commit baru, git commit please commit. Nah, ini untuk menjalankan atau membuat sebuah commit baru untuk masukkan ke dalam staging area. Nah, sini kita klik status. Karena kita sudah membuat git commit dan git status, lanjut selanjutnya kita masuk ke git log. Nah, untuk git log sendiri dia akan melihat atau namanya itu sebuah git commit yang dimana kita akan mengecek git commit kita itu sendiri. Dan dengan namai kita akan membuatnya dengan git log. Nah, karena git lognya adalah commit 91 ini head master, autornya Sigit Prasetyo, karena tadi kita sudah membuat git di confignya untuk username dan user emailnya, dan ada juga tanggalnya, waktunya kapan, dan harinya pun sudah ditentukan dengan cara kita membuat sebuah git log. Nah, untuk meringkas lebih singkat, lebih pendek lagi, kita buatkan saja git log min online. Nah, untuk git online tersebut dia akan menampilkan atau meringkas sebuah commit yang kita buat tadi, seperti menampilkan sebuah kodenya dan hit ke master admin. Nah, selanjutnya itu git checkout master ini dia akan menampilkan sebuah checkout git checkout dengan kode kita tadi. Nah, setelah kita sudah mengecek git checkout tadi dan git checkout dengan kode kita masukkan, kita masuk ke passing data. Nah, untuk passing data sendiri
terbagi tiga, ada root, controller, dan view. Nah, untuk itu sendiri kita akan mengecek apakah bisa diakses atau tidak. Untuk passing data itu sendiri kita akan membuat sebuah project baru atau nama baru, di mana dia akan menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Nah, karena itu project saya adalah pembina desa, karena saya memilih di bagian kependudukan, di bagian admin. Nah, seperti ini pendudukan bagian admin. Nah, di controllernya kita akan membuat dengan di terminal itu kita membuat seperti PHP artisan make controller penduduk controller untuk membuat sebuah controller penduduk. Nah, ini untuk isi dalamnya terdapat public function index, karena kita membuat function indexnya dulu, baru kita akan membuatnya lagi. Untuk tahapan selanjutnya itu public function create, delete, destroy, dan lain-lain. Nah, karena untuk public function index yang sudah ada data penduduk seperti nama, nik, alamat, RT, RW, dan dia akan mereturn atau mengembalikan atau menampilkan sebuah tampilan di indeksnya. Nah, yang kedua itu kita pergi ke resource. Ada di bagian view. Nah, di bagian view pun ada di bagian welcome PHP-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah indeks untuk menampilkan data penduduknya tadi di bagian penduduk controller. Karena tadi dia akan menampilkan atau mengembalikan tampilannya di view, di indeks, maka kita akan membuatnya di index.let.php. Nah, ini untuk datanya dari HTML untuk admin kependudukan. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian roots di bagian web.php-nya. Nah, kita akan membuat sebuah root.get, karena dia akan menampilkan atau mengetik atau membuat di URL-nya itu kependudukan admin karena project kita. Terus slash lagi kita bikin saja penduduk, karena dia akan menampilkan penduduk di root, bagian rootnya, root penduduk controller. Tadi kita sudah membuat di bagian penduduk controller, terus ada indeks ya, terus ada rootnya. Nah, ini untuk bagian rootnya saja kita cek ke pendudukan admin, karena saya bagian admin .test /penduduk. Nah, ini untuk controllernya tadi, untuk yang kita sudah buat controller, view, dan rootnya tadi. Karena di bagian admin ada data kependudukannya, bisa ditambah KK, ketambah penduduk, catat kelahiran, dan catat kematian. Nah, untuk itu sendiri bisa diakses melalui penduduk. Kalau kita klik misalnya admin, nah dia akan menampilkan non font atau tidak ada datanya dalamnya. Nah, karena kita mengetiknya di sini tadi rootnya itu kita bikin penduduk bukan admin. Nah, kita masuk ke dalam kodenya tadi. Nah, itulah untuk passing data tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk mengenai inisialisasi Git, passing data, dan membuat project baru dengan inisial kependudukan di bagian adminnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata atau dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.